Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Abidul Jannah dengan NIM 21110502045. Di sini saya akan membahas mengenai materi saya, yaitu mengenai pengantar ekonomi makro Islam. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah pengertian dari ekonomi makro Islam, yang kedua adalah permasalahan dalam ekonomi makro, dan yang ketiga adalah tujuan dari adanya ekonomi makro. Nah, langsung saja ya. Yang pertama mengenai pengertian ekonomi makro. Nah, ekonomi atau ekonomik dari banyak literatur ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan nomos, yang berarti peraturan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, ekonomi adalah segala kehidupan dalam rumah tangga. Nah, sedangkan ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas mengenai permasalahan kebijakan ekonomi makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berasal dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Nah, selanjutnya adalah mengenai permasalahan dalam ekonomi makro. Menurut Budiono, permasalahan dalam ekonomi makro itu dibagi menjadi dua, yaitu dalam permasalahan jangka panjang dan permasalahan jangka pendek. Nah, yang pertama adalah mengenai masalah jangka pendek, yaitu terdapat inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah yang pertama, menganggur karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah perusahaan menggunakan alat produksi modern sehingga menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Nah, yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara kemampuan atau skill yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan pekerjaan yang ingin diperolehnya. Yang selanjutnya adalah mengenai masalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat informasi keadaan keuangan suatu negara, di mana jika kondisi keuangan negara itu surplus, maka cadangan devisa akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika keuangan negara defisit, maka cadangan devisa akan menurun. Nah, selanjutnya adalah mengenai masalah jangka panjang. Di sini saya akan menyebutkan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat itu bertambah, sehingga menyebabkan kemakmuran dalam masyarakat itu meningkat. Nah, selanjutnya adalah mengenai tujuan dari ekonomi makro. Yang pertama adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi, di mana dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka otomatis pendapatan nasional akan meningkat sehingga perekonomian negara itu juga akan berkembang. Nah, selanjutnya adalah menstabilkan kegiatan perekonomian. Dengan kestabilan ekonomi itu penting karena akan menjadi cerminan kondisi dan kemampuan ekonomi suatu negara dan bisa menjadi wajah untuk negara lain. Nah, selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya bertambah pada produktivitas nasional, tetapi juga berpeluang menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.